Sejak muda, Edi Maulana sampak temperamental dan nekat. Saat duduk di sekolah guru bawah di Rangkas Bitung pada tahun 56, Edi berkelahi dengan gurunya karena memperebutkan murid perempuan yang mereka sukai. Pada tahun 57, Edi masuk tentara. Dia ikut dalam beberapa operasi militer besar seperti penumpasan gerombolan DITII Kartosuwiryo di Jawa Barat, kelompok komunis di Kalimantan Barat, G30S, dan operasi-operasi lainnya. Atas prestasinya, Edi memperoleh berbagai penghargaan dan naik pangkat hingga mencapai Sersan Mayor atau Serma. Tapi sesungguhnya keinginan terbesar Edi jadi kepala desa. Pada tahun 67 dan 69, Edi ikut pemilihan kades di Desa Kebonjeruk, Serang, Banten, tempat kelahirannya. Namun meski sudah berusaha maksimal, Edi gagal. Yang terpilih malah seorang pria bernama Usman. Dan seminggu kemudian, Usman menemui ajal, ditembak. Semua mata langsung tertuju pada Edi. Semua orang curiga dia adalah pelakunya karena sakit hati kalah dalam pemilihan kades. Edi sempat ditahan, tapi karena tidak ada bukti dan saksi, dia pun dibebaskan. Mungkin Serma Edi sampak tidak sadar, warga tidak suka padanya karena sifatnya yang temperamental. Terkadang hanya karena hal sepele dia bisa meledak. Ketika Edi kembali ikut pemilihan kades, kali ini di Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat, dia percaya warga akan memilih dirinya. Apalagi selama ini dia sudah menduduki posisi sebagai pembina desa. Untuk memuluskan pemilihan, Edi melakukan banyak hal. Dia menyuap sana-sini sebesar 150.000 hingga 500.000 rupiah, membagi-bagi hadiah seperti lampu Petromax untuk masjid dan tempat ibadah lainnya. Edi percaya cara terbaik merebut dukungan warga adalah lewat pendekatan keagamaan. Tapi apa yang terjadi? Warga ogah memilihnya. Dari 2.000 suara, Edi hanya mampu meraih 786 suara. Padahal Edi sangat yakin dia menang. Malah pria itu sudah menyiapkan seragam kepala desa. Edi marah besar, ambisinya jadi kades lagi-lagi kandas. Dia sudah menghabiskan uang 3 juta rupiah yang dipinjamnya dari teman-teman dan rentenir. Malah rentenir sudah menyita TV-nya dengan terang-terangan, tanpa basa-basi, yaitu saat anak istrinya sedang asyik menonton. Hatinya bertambah panas sewaktu mendengar kabar komandannya, Letkol Kahya, menawarkan jabatan kepala desa sementara kepada Serma Sutarjat, rekan Edi di Kodim Cianjur. Edi curiga ada persekongkolan menghalangi niatnya jadi kades. Tekadnya bulat sudah, dia harus memberi pelajaran kepada 3 orang yang diyakininya telah melakukan sabotase pemilihan kades, yaitu Serma Sutarjat, Letkol Kahya, dan Bupati Cianjur Ajat Sudrajat. Dan yang termudah adalah memberi pelajaran Serma Sutarja terlebih dulu. Rencananya dia akan merampok Serma Sutarja yang bertugas mencairkan cek gaji anggota Kodim Cianjur. Rencana pun disusun. Sejak tanggal 6 Agustus 79, Edi sudah mempersiapkan semuanya. Dia mencoba menyogok petugas penjaga gudang senjata untuk memberinya 250 butir peluru dan 5 granat. Tapi penjaga menolak. Akhirnya Edi bertindak sendiri dengan mencuri sepucuk senpi. Sekarang Edi perlu bantuan. Dia pun mengajak beberapa penggarap sawah yaitu Ojeng, Mais, Enjang dengan iming-iming uang untuk keperluan Idul Fitri yang sudah dekat. Ojeng setuju, tapi Mais dan Enjang menolak. Tak masalah, berdua pun cukup bagi Edi sampak. Pada 20 Agustus 79, 4 hari menjelang Idul Fitri, dengan mengendarai sepeda motor, Edi dan Ojeng membuntuti Serma Sutarjat yang ditemani 3 rekannya, yaitu Koptu Enung Sumpena dan 2 pegawai sipil. Mereka berangkat dari Cianjur ke Sukabumi untuk mengambil cek di kantor keuangan militer di Sukabumi untuk pembayaran gaji anggota Kodim Cianjur. Hal itu memang rutin dilakukan menjelang hari gajian. Setelah menerima cek, Serma Sutarjat dan kawan-kawan pun menuju Bank Karya Pembangunan Sukabumi guna mencairkan cek itu. Sementara itu, Edi dan Ojeng terus membuntuti mereka. Keduanya melihat Serma Sutarjat sudah mencairkan cek dan membawa uang tunai 21,3 juta rupiah. Dengan menumpang angkutan Colt, Serma Sutarjat dan ketiga rekannya kembali ke Cianjur. Di tengah jalan, Edi dan Ojeng ikut menumpang Colt itu berlagak jadi penumpang. Edi membawa tas ransel sedangkan Ojeng membawa jerigen berisi bensin.
Ketika angkutan Colt memasuki kawasan Cianjur, di daerah Gekbrong, Edi minta sopir belok ke perkebunan teh yang sepi. Alasannya dia ingin mengambil kambing. Setiap menjelang Lebaran, pria itu memang kerap menjual daging kambing kepada rekan-rekannya. Sopir angkutan menuruti dan penumpang lain pun tidak keberatan. Setiba di jalan sepi itu, Edi langsung mengeluarkan senpi dan mendor sopir. Lantas dia memberondong 12 penumpang yang ada di dalam angkutan. 5 orang meninggal termasuk Sersan Sutarjat dan 2 rekannya. Selebihnya menderita luka-luka. Aksi Edi tak sampai di situ. Sebelum kabur dengan ojeng menggondol uang 21,3 juta rupiah, dia menyiramkan bensin ke angkutan Colt dan membakarnya. Sementara itu di antara penumpang, Koptu Enung Sumpena selamat meski tertembak di bahu. Dengan dibantu warga, dia segera melaporkan kejadian itu ke Kodim Cianjur. Kodim dan seluruh warga Cianjur geger. Perburuan Edi Sampak pun dimulai, melibatkan pasukan gabungan TNI dan polisi. Edi Sampak dan Ojeng melarikan diri ke kawasan di kaki Gunung Gede. Mereka sempat kedinginan dan kelaparan, memakan buah-buahan yang didapat saja. Pada 23 Agustus 79, pada hari terakhir puasa menjelang Idul Fitri, mereka memutuskan keluar dari persembunyian dan mendatangi kampung tempat istri tua Edi dan kerabat Ojeng tinggal. Ojeng ditugaskan menemui beberapa orang. Pria itu sempat menitipkan uang kepada kerabatnya dan mengganti pakaian. Namun ketika akan mengantar uang untuk istri tua Edi, Ojeng mundur. Petugas ternyata telah mengintai dirinya. Ojeng segera lari dan lolos, sedangkan uang titipan Edi ditanam di lahan sawah. Pada saat itu Ojeng dan Edi terpisah. Ojeng yang kemudian kabur ke desa Nagrak, Sukabumi, berhasil diringkus aparat pada 24 Agustus. Dari tangan Ojeng, petugas menyita uang sebesar Rp734.000. Petugas menemukan lagi 1,3 juta rupiah yang ditanam di sawah. Sementara itu Edi terus bergerilya seorang diri. Ruang geraknya semakin sempit sebab aparat terus memburunya. Aparat dibantu personil dari Bogor. Bersama mereka ikut serta wartawan surat kabar ibu kota. Penduduk juga ikut membantu aparat mencari buronan di perbukitan, semak, dan sawah. Setiap kendaraan yang melintas di jalan raya antara Cianjur, Bandung dicegat dan diperiksa aparat. Pasukan berpakaian preman pun ikut turun, membaur di tengah masyarakat mencari tahu keberadaan Edi Sampak. Penduduk melaporkan mereka memang sempat melihat seorang pria berseragam hijau, membawa senpi dan ransel, berjalan seorang diri. Mak Icah, seorang warga, juga mengaku didatangi seorang pria misterius berseragam hijau. Pria itu mengaku kelelahan selama 2 hari menjelajah kaki Gunung Gede untuk mengejar buronan, seorang perampok. Dia minta makan pada Mak Icah yang kemudian menjamunya seadanya. Pria itu melarang ketika Mak Icah ingin menyalakan lampu untuk menerangi ruangan. Dia memilih makan di tengah gelap. Dari tempat persembunyiannya, Edi sebenarnya bisa melihat pergerakan aparat pemburunya. Meski ingin menyerang terlebih dulu, dia tidak mau ambil risiko karena khawatir posisinya akan diketahui. Tak ada pilihan lain, Edi meneruskan gerilya, menyusuri bukit-bukit, kebun-kebun teh, dan jalan-jalan kampung. Dia menyusuri rel kereta api menuju desa Sindang Sari dan sampai di kawasan Cibaregbek. Di sana tujuan Edi sudah jelas, mendatangi rumah Mamah, istri mudanya yang baru berusia 14 tahun. Gadis itu dilamar dan dinikahinya sebelum perampokan dilakukan. Kedatangannya disambut bani mertuanya. Edi Sampak lalu menitipkan uang Rp1.250.000 kepada si mertua. Dia kemudian mampir di rumah anak angkatnya dan minta dibelikan sikat gigi, odol, batu baterai, dan sandal. Sementara itu aparat terus memburu Edi Sampak. Berdasarkan informasi dari warga, Edi diyakini punya banyak jimat yang didapatnya dari dukun di Banten, Madura, dan beberapa daerah lainnya. Jimat yang dililitkan di pinggang Edi membuatnya kebal peluru, bisa menjinakkan hewan buas, tahan rasa sakit, dan bisa menghilang dari pandangan lawan. Aparat yang terus memburu Edi akhirnya mengendus keberadaan pria itu saat dia berada di sebuah kawasan berbukit-bukit di pasir datar Sukabumi. Edi terkepung. "Serahkan dirimu," teriak aparat. Tentu saja Edi menolak menyerah begitu saja. Dia melakukan tawar-menawar. Dia akan menyerah dengan syarat anak angkatnya lah yang harus datang untuk mengambil senpi dan ranselnya. Aparat pura-pura mengiyakan.
namun malah mengirim orang lain untuk datang mengambil perlengkapan Eddie. Melihat hal itu, Eddie marah dan mendor pria itu. Segera saja terjadi baku tembak. Meski tidak fatal, Eddie terkena timah panas. Anehnya dia terluka, padahal katanya jimatnya kebal pelor. Eddie Sampak kembali melanjutkan pelarian, tapi Eddie hanya manusia biasa, bukan manusia baja. Dia kehabisan tenaga karena luka tembakan di kaki. Di desa Cigintung, Sumedang, akhirnya dia berhasil diringkus pasukan Batalion 327 di bawah pimpinan Sersan Mayor Sain. Aparat berhasil menyita 3,75 juta rupiah dari tangan Eddie. Total uang yang diamankan termasuk dari Ojeng dan keluarga Ojeng serta Eddie berjumlah 20 juta rupiah lebih. Penangkapan Eddie terjadi pada Selasa 28 Agustus 79 pukul 2.30 siang, seminggu setelah kejadian. Perkara Eddie Maulana Sampak bin Santika disidangkan Mahkamah Militer di Bandung 14 Mei 81. Sidang dipimpin Hakim Ketua Letkol Edi Purnomo SH. Turut diadili Ojeng dan Bani mertua Eddie. Di persidangan, Eddie Sampak mengakui perbuatannya akibat dendam karena tidak terpilih jadi kades. Sidang akhirnya menjatuhkan hukmat pada Eddie. Pria itu juga dipecat dari dinas ketentaraan. Ojeng divonis penjara 12 tahun, sedangkan Bani si mertua mendapat hukuman 4 bulan 15 hari penjara karena dianggap telah membantu menyembunyikan Eddie. Gerilya Eddie berakhir sudah. Sambil menunggu hukmat, dia menjalani hari-harinya di rumah tahanan militer Poncol Cimahi. Sepertinya Eddie Sampak masih punya harapan. Dia mengajukan gerasi pada presiden. Sial baginya, gerasi itu ditolak Presiden Soeharto pada 18 Oktober 84. Eddie Sampak marah. Dia tidak mau berakhir begitu saja. Setelah menyusun rencana dan menguatkan tekad, pada 24 Desember 84, 2 bulan setelah gerasinya ditolak, dia kabur dari penjara dengan memanjat tembok tahanan. Sejak itu dia menghilang sampai 22 tahun. Apakah jimatnya kini berhasil melindunginya? Eddie Sampak kembali bergerilya. Dulu dia bergerilya di tengah hutan, gunung, dan bukit. Kini dia pindah dari kota ke kota. Pria itu tidak pernah menetap lama di satu tempat. Dari Cimahi dia pindah ke Serang, Banten. Di Banten dia berhasil mendapatkan KTP dengan nama palsu, Syidik. KTP itulah yang kemudian menjadi identitas barunya dalam pelarian. Dia berpindah-pindah, semakin jauh ke Palembang, Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Di tempat pelarian, Eddie pernah jadi pedagang hingga ustadz. Selama itu pula dia rajin mengirimi wesel ke istri ketiganya Saiti yang tinggal di Jayanti, Tangerang. Setelah merasa aman, Eddie akhirnya memutuskan pulang dan tinggal dengan Saiti di Jayanti, Tangerang. Lambat laun warga setempat mulai mengetahui jati dirinya. Tapi Eddie yang percaya diri tenang-tenang saja dan berbohong mengatakan kasusnya sudah selesai. Setelah jadi ustadz terpandang, Eddie Sampak diajak beberapa teman menerbitkan koran Surya Pos Banten dan tabloid alternatif. Sepertinya rasa percaya dirinya semakin bertambah-tambah. Dia kini berani memakai nama aslinya, meski susunannya diubah, Maulana Eddie Sampak. Posisinya pembina dan penasihat. Eddie menyangka kondisi aman terkendali, tapi tidak bagi seorang satpam. Ketika si satpam melihat nama di susunan redaksi, dia kaget. Bukankah Eddie Sampak seorang buron? Si satpam segera melapor pada polisi. Pada Februari 2006, saat itu Eddie sedang berada di rumahnya di Jayanti, Tangerang. Dia mendengar ketukan di pintu. Ketika dia membukanya, seorang pria menyapa ramah. "Saya dari Garut," katanya sambil menyalami Eddie yang saat itu sudah berusia 60-an tahun. Ketika Eddie keheranan, si tamu segera memborgol tangannya. "Bapak ikut kami," begitu katanya. Si tamu pamit pada Saiti, istri Eddie, dan membawa pria itu dengan mobil Toyota Kijang. Eddie ketakutan, tentu dirinya diculik dan mungkin akan dilenyapkan. Tapi setiba di Lembaga Pemasyarakatan Militer Poncol, Cimahi, Jawa Barat, barulah Eddie Sampak mengerti dia telah ditangkap dan pelariannya selama 22 tahun pun berakhir. Kepada media, Saiti, istri ketiga Eddie, berharap suaminya diampuni. Sudahlah, dia sudah tua, bungkuk dan tangannya sulit digerakkan, begitu katanya.
Namun Suwangsih, janda Serma Sutarjat yang menjadi korban kejahatan Edi, lega pria itu akhirnya kembali mendekam di balik bui. Jika ingat kejadian itu, dia sangat terpukul, terlebih hal itu harus dialami keluarganya menjelang Idul Fitri. Purnawirawan Koptu Enung Sumpena yang dulu selamat saat kejadian, lega Edi berhasil ditangkap. Sejak mengetahui kabar Edi kabur dari penjara, Enung stres, khawatir pria itu akan mendatanginya untuk balas dendam, sebab dialah yang jadi saksi utama di pengadilan. Kepada media, Enung berkata, "Edi sangat kejam, saya berharap hukmatnya segera dilaksanakan." Pada 2015, Edi Maulana Sampak kembali mengajukan gerasi, tapi lagi-lagi sial baginya, sebab gerasi itu ditolak Presiden Joko Widodo. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.